Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelas Pancasila 34 dengan saya Eka Winda Mukhlisa Putri dengan NIM 2009 1030 2064 dari Prodi Sosiologi dan teman saya Almas Khairna dengan NIM 2009 1030 2145 dari Prodi Sosiologi. Saya Isal Sabila Tifani Unita dengan NIM 2009 1030 2125 dari Program Studi Sosiologi. Di sini, kelompok kita akan mengidentifikasi bagaimana penerapan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pendidikan. Jadi, kelompok kami akan menganalisis bagaimana sistem pendidikan dan juga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik di sekolah yang ada di kota dan juga ada di desa. Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah yang kurang merata tentu saja mempengaruhi sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, peran sekolah juga tentunya sangat penting dalam pengelolaan tersebut, sehingga sekolah perlu memperhatikan secara khusus bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana tersebut berlangsung. Selain peran sekolah, dukungan dari wali murid serta komite sekolah juga sangatlah penting. Oleh karena itu, komunikasi yang dibangun oleh keduanya harus baik. Kalau dibilang menurut perkembangan teknologi sih, iya sudah. Cuma karena di sini itu faktor pertama adalah yang tidak bisa mendukung karena yang pertama adalah dari faktor wali muridnya. Nah, ya jadi untuk yang kesananya, jadi anak-anak itu kan butuh selain belajar di sekolahan, tidak hanya belajar di sekolah tapi juga di rumah kan. Nah, itu dari pendukungnya kalau hanya sekolahan saja tidak bisa maksimal, harus ada di rumah juga. Jadi kalau dibilang mengikuti iya, itu tadi permasalahannya itu. Untuk online yang kemarin itu pakai gadget bisa, kemudian ada sebagian daripada anak-anak yang masih belum punya HP seperti itu. Akhirnya kami sendiri untuk melakukan kegiatan daripada pembelajaran itu kerja kelompok di rumah, ke rumah anak-anak yang nggak punya gadget itu nanti kelompok gitu. Karena apa? Kalau pakai gadget kadang-kadang kalau nggak pakai, dengan adanya itu kita itu bisa langsung bertatap muka dengan anak. Gitu. Alhamdulillah sudah ada proyektor, kemudian laptop, kemudian untuk anak-anak itu sudah komputer sudah insya Allah sudah mencukupi. Kalau K13 kita itu mengikuti kurikulum K13. Kemudian ada yang sekarang yang baru, yang paling in ini, insya Allah nanti sekitar bulan Juni itu ada yang nama lainnya kurikulum yang paling terbaru itu kurikulum Merdeka. Kalau yang ada di sini kita itu masih memakai kurikulum 13. Kurikulum Merdeka itu insya Allah nanti dilaksanakan tahun ajaran baru itu kelas 1 sama kelas 4. Kalau menurut saya ya sudah tertata, karena apa? Lahannya kan memang keadaannya seperti ini. Sebenarnya itu sekolahan sini itu ingin mengembangkan perpustakaan dan tempat musola ya, tapi ya ada memang Mbak, musola ada tapi ya sempit di sebelah sini deh. Kemudian perpus ada baru dapat bantuan, tapi ya kalau dibilang untuk memenuhi standarnya itu kalau itu kurang karena memang lahannya nggak ada. Sempudin ini sudah. Kalau olahraga juga di situ. Olahraga kadang-kadang dibawa ke lapangan Kertosari. Untuk kelas sana ya Bu? Ya untuk kelas besar, maksudnya kelas tinggi 4, 5, 6.
Kalau kelas 3 ke bawah ya tetap di sini. Maksudnya kalau olahraga di sana naik apa Bu? Jalan kaki sama Kadang digiring jalan kaki. Kadang anak-anak nanti pagi itu disuruh ngantar orang tuanya, terus pulangnya digiring. Untuk anak-anak jalan dari sini ke tempat lapangan itu kurang lebih 1 kilo, 1,4 kilo. Ya, itu pun kami sendiri beserta guru olahraga mendampingi. Seperti itu. Kemudian kami sendiri nggak lewat jalan kota, tetapi lewat jalan desa. Oh iya, lewat dalam gitu ya biar aman. Meskipun agak jauh. Menurut saya ya, pernah sekali itu karena di sini ditunjuk SD apa itu ya, bukan SD Penggerak saja, pokoknya ditunjuk sebagai SD Piagta Mandala apa gitu, kok lupa saya nggih. Kemudian pernah memanggil wali murid. Nah, yang diundang ada 50. Yang datang paling 15, Mbak. Nah, kalau komite sama wali murid memang yang pertama adalah diadakan rapat terlebih dahulu. Bagaimana, apakah setuju seandainya ini ada sarana-prasarana yang begini, harus dirapatkan dulu dengan wali murid dan komite. Karena kalau tidak begitu kan ada yang pro dan kontra, tidak mau ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dirapatkan terlebih dahulu. Sistem pembelajaran di Jember 1 sampai saat ini sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Misalnya di awal tahun pembelajaran ada wabah pandemi, kita mengikuti perkembangan. Kita Zoom selama 2 tahun pembelajaran daring. Kemudian ada di awal-awal ini setelah Jember masuk level 2 kita boleh coba 50%, kita mengikuti 50%. Kemudian materi-materi Bapak Ibu guru juga sangat mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Sumber belajarnya tidak hanya di buku anak-anak atau buku guru, perpustakaan, manual. Sekarang kita sudah masuk ke perpustakaan digital. Bapak Ibu guru juga akses materi dari internet. Kalau fasilitas sebenarnya sudah cukup, tapi mungkin masih hanya ya kurang sedikit lah Mbak. Juga kami pemakaiannya kurang optimal memang, seperti misalnya untuk lab IPA itu tidak semua guru mau memanfaatkan karena memang kadang alatnya kurang, kadang juga ya faktor kami bukan menutup kemungkinan dari guru, karena guru kelas ada kemungkinan kurang memahami kalau menggunakan alat itu ada. Cuman kami berusaha semua guru bisa menggunakan lab dengan memanfaatkan alat-alat yang ada seoptimal mungkin. Saya rasa sudah cukup memadai ya, karena kan sekolahnya memang cukup besar, cukup besar, dan di sini juga sudah ada lab komputer seperti itu, lab IPA atau untuk gudang olahraga itu sudah ada sih. Untuk yang lainnya juga udah ada. Untuk lab komputernya gitu itu dipakai nggak Mbak? Kalau untuk lab komputer itu dipakai, jadi seminggu tuh anak-anak pembelajarannya 1 kali. Kalau lab komputer? Iya, kalau lab komputer di atas dibuat untuk praktek. Kami masih kurikulum 13 Mbak. Kurikulum Merdeka kan baru akan tahun ajaran baru, tahun 2022-2023 itu pun baru kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas 2, 3, 5, 6 masih kurikulum 13. Sampai saat ini masih memakai kurikulum 13 dan SK-nya baru bulan
akhir April kemarin. Kita untuk kelas 1-4 nanti pakai kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, itu akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2022-2023. Kalau dari murid masih belum disosialisasikan. Kalau dari guru sudah mulai. Jadi kami guru-gurunya sudah mulai mempelajari perangkatnya apa. Kemudian nanti juga penilaiannya bagaimana. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, buku-bukunya apa yang harus disiapkan. Kami sudah mulai melakukan juga buka-buka link dari buku-buku atau panduan-panduan pembelajaran sudah mulai, tapi kan pelaksanaan baru tahun ajaran baru. Kita persiapan mulai dari pengenalan, diklat, kemudian belajar mandiri, ya, diklat mandiri di Kemdikbud itu kita ikuti bersama-sama. Kalau bangunan sudah tertata rapi, kita ada bangunan yang dari pemerintah, ada bangunan dari wali murid, kita sudah siapkan untuk kepentingan siswa, sudah mencukupi. Kalau untuk yang bangunan atas sih sebenarnya sudah. Untuk yang bawah karena kan setiap tahun kan kelasnya berkurang terus. Dari dulu 6 kelas satu rombel itu 6 kelas, sekarang jadi 4. Jadi yang mungkin yang kurang tertata rapi itu di bangunan yang bawah, banyak yang sudah nggak kepake kayak gitu. Kalau kantin sekolah alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 bulan mungkin, sudah mulai jalan lagi. Di sebelah mana ya? Kalau kantin sekolah ini ada di depan kelas 3 ada, terus di kelas atas di kelas 5 itu juga ada, di bawah juga ada, untuk kelas 4 sama kelas 6 juga ada, jadi 4 titik. Hubungan dengan wali murid sangat baik, kita selalu didukung dan wali murid kita peduli pendidikan di sini. Kaitannya dengan renovasi itu sudah 6 tahun berjalan ini, renovasi atau pemeliharaan itu semua pure dari dana pemerintah dan wali murid gratis sekolah di sini. Dari hasil analisis kelompok kita, yang pertama mengenai perbedaan sarana dan prasarana serta sistem pembelajaran baik di SD kota maupun di SD yang berada di desa. Yang pertama mengenai fasilitas. Pada saat observasi, kami menemukan perbedaan yang sangat jelas. Untuk SD yang berada di desa, kita memilih SD Negeri Pakusari 01. Mengenai fasilitas yang ada di sana, menurut kami, beberapa bangunan serta tata ruang yang ada di sana dirasa kurang layak untuk digunakan. Karena alasan yang pertama, pembatas antar kelas masih menggunakan papan kayu. Jadi, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, suara yang ditimbulkan tersebut bertabrakan, dan itu dapat menyebabkan fokus siswa dalam pembelajaran berkurang. Yang kedua, mengenai ventilasi, masih menggunakan jaring-jaring yang terbuat dari kawat. Jika musim hujan, mengakibatkan percikan air masuk ke dalam ruang kelas. Yang selanjutnya mengenai papan tulis. Papan tulis di sana masih menggunakan kapur, meskipun beberapa papan tulis sudah menggunakan spidol. Yang selanjutnya keadaan toilet. Di sana kurang layak dan minim pencahayaan, serta di depan toilet tersebut langsung berhadapan dengan penjual makanan. Kemudian mengenai UKS sekolah, UKS di sana bisa dibilang kurang layak untuk digunakan karena posisi penempatan serta di depannya masih terdapat kursi-kursi yang tidak digunakan. Yang selanjutnya lapangan. Mengenai lapangan di sana dirasa kurang memadai untuk kegiatan berolahraga.
sehingga para siswa harus menuju lapangan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan olahraga. Lapangan yang tersedia di sana hanya cukup untuk melaksanakan upacara bendera. Namun, untuk tampilan depan sudah terbilang cukup bagus. Juga terdapat banyak gazebo yang dapat digunakan siswa untuk bersantai saat jam istirahat. Kemudian untuk SD yang berada di kota, kami memilih SDN Jember Lor 1. Dan untuk fasilitasnya, seperti pembatas kelas sudah menggunakan tembok. Dan juga di setiap kelas terdapat pintu penghubung antar kelas. Ventilasi kelasnya pun sudah menggunakan jendela kaca yang aman dari percikan air hujan. Semua papan tulis sudah menggunakan spidol dan di setiap kelas sudah dilengkapi dengan proyektor untuk menunjang pembelajaran para siswanya. Keadaan toiletnya pun sudah layak karena terdapat banyak toilet dan toilet untuk guru serta tamu sudah dipisahkan. Juga terdapat 4 kafetaria yang berada di dalam lingkup sekolah. Lapangannya pun sudah terbilang cukup luas, yang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara dan tempat berolahraga serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Di samping itu, kita menemukan beberapa persamaan antar kedua SD yang berada di desa serta SD yang berada di kota, di mana di dalam sistem pembelajarannya masih menerapkan kurikulum K13, dan baru tahun ajaran baru selanjutnya akan menerapkan kurikulum merdeka yang sudah direncanakan meskipun belum dilakukan sosialisasi yang secara resmi kepada para siswanya. Selanjutnya, mengenai fasilitas sekolah sama-sama dilengkapi banyak wastafel untuk mencuci tangan bagi para siswa. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, mendapatkan bahwa sekolah dasar di kota memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan dengan sekolah dasar yang berada di desa. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, tentunya pendidikanlah yang berperan utama. Sebagai contoh, dalam Pancasila terdapat sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya sila pertama ini akan diberikan kepada siswa sebagai motivasi utama dalam kegiatan pendidikan. Karena itu, di sekolah-sekolah diberikan pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, yang salah satu butir sila pertamanya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga bila kita lihat dalam lingkup kelas, nilai yang tampak di antara siswa adalah saling menghormati walaupun mereka berlainan agama. Oleh karena itulah, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pelajaran Pancasila masih diberikan, tak lain agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diamalkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga ada beberapa hal yang dapat kita upayakan agar fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah terus berkembang dan meningkat. Yang pertama adalah dengan cara melakukan kegiatan pengecekan secara rutin. Hal ini bertujuan agar kita tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang sedang dibutuhkan siswa untuk mengembangkan minat bakat dan menunjang suksesnya pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah dan menggunakan dana yang ada sebaik mungkin untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Jadi, upaya peningkatan sarana dan prasarana ini ada dan terlibat dalam kegiatan serta pemanfaatan fasilitas di sekolah. Karena jika tidak ada kerjasama yang baik antara semua pihak, maka upaya peningkatan sarana dan prasarana akan menjadi terhambat. Sehingga harus sesuai dengan sila kelima, bagaimana keadilan itu harus dijabarkan dengan baik dan benar. Maka dari itu, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik di kota maupun di desa, harus diterapkan dengan baik. Sekian video analisis kami mengenai perbedaan fasilitas dan sistem pembelajaran antara SD di kota dan SD di desa. Semoga konten yang kami buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.